kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Zia Ulbar. Tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi Rabu 11 Januari 2022 selengkapnya. Dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Kesehatan, Badan Legislasi DPR RI sepakat dengan cita-cita RUU Kesehatan guna memperkuat sistem kesehatan di tanah air. RUU Kesehatan dinilai dapat membangun sistem kesehatan terpadu sehingga negara dapat fokus mencegah masyarakat jatuh sakit. Proses penyusunan naskah akademik rancangan Undang-Undang Kesehatan oleh DPR RI masih berlangsung. Dalam hal ini, Balik DPR RI masih meminta masukan dari sejumlah pihak yang terlibat dalam sektor kesehatan. Anggota Balik DPR RI menyebutkan RUU Kesehatan tentunya berpihak pada industri kesehatan dalam negeri. Anggota Badan Legislasi DPR RI Santoso mengatakan industri kesehatan dalam negeri harus mendapat porsi yang layak dalam RUU Kesehatan. Hal tersebut sebagai upaya menciptakan kemandirian industri kesehatan dalam negeri yang berkembang lambat. Padahal industri kesehatan dalam negeri mampu memproduksi alat kesehatan yang layak bersaing dengan produksi asing yang selama ini banyak digunakan di tanah air. Santoso berharap pemerintah nantinya mendukung pemberian porsi yang layak pada industri kesehatan dalam negeri, termasuk dalam RUU Kesehatan. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu selalu beralasan tidak membeli alkes dari dalam negeri karena user, maksudnya pengguna para dokter di rumah sakit pemerintah pusat maupun daerah itu lebih familiar dengan alkes produk luar negeri. Nah, menurut saya ini tidak punya rasa nasionalis ini, ya. Belum lagi dalam sisi obatnya juga harus demikian. Saya kira sudah banyak juga obat-obat yang bagus, yang tidak kalah dengan produk luar negeri, yang harus diutamakan juga. Ya. Menurut Santoso, dengan memberikan porsi layak pada industri kesehatan dalam negeri, akan mendorong peningkatan pembelian alat kesehatan produksi dalam negeri. Hal itu dapat memberi dampak positif juga pada penyerapan tenaga kerja lokal dan roda perekonomian di dalam negeri. Dodi Muharam, TVR Parlemen melaporkan. Badan Legislasi DPR RI menilai kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM saat ini lemah, dikarenakan belum adanya otoritas dalam mengawasi bahan baku obat dan makanan hingga tingkat kota dan kabupaten. Selama ini kewenangan yang dimiliki BPOM hanya di tingkat provinsi. Badan Legislasi DPR RI melakukan harmonisasi RUU Pengawasan Obat dan Makanan atau POM untuk memperkuat struktur Badan POM dalam melakukan pengawasan bahan baku makanan dan obat hingga ke tingkat kabupaten kota. Wakil Ketua Balik DPR RI Ahmad Baidowi menjelaskan, kewenangan BPOM dalam mengawasi peredaran obat dan makanan masih sangat lemah di tingkat bawah karena selama ini fungsi BPOM hanya di tingkat provinsi. Menurut Baidowi, kedepannya struktur BPOM akan diperkuat hingga tingkat kabupaten kota. Mengingat banyak kasus peredaran makanan dan minuman yang tidak sesuai standar terjadi di tingkat kabupaten kota, bahkan kecamatan, misalnya di sekolah. Kita melakukan harmonisasi, diantaranya memang terkait dengan kelembagaan BPOM. Karena BPOM itu hari ini baru tangannya, strukturnya itu sampai tingkat provinsi. Sementara persoalan itu banyak di tingkat kecamatan dan kabupaten. Saya ambil contoh sekarang begini, ada penyalahgunaan makanan dan minuman yang tidak sesuai standar dikonsumsi oleh anak-anak di sekolah SD. Nah, siapa tangan atau instansi apa yang bisa mengawasi itu ke level sekolah SD? Kalau mengandalkan BPOM nggak mampu, karena BPOM itu hanya tingkat provinsi, paling bawah. Nah, beda ceritanya kalau nanti badannya BPOM itu sampai tingkat kabupaten, maka dia akan bisa menjangkau di satuan masyarakat yang paling bawah sekalipun. Contoh misalkan seperti BNN yang punya struktur BNP, Badan Narkotika Kabupaten BNK. Wakil Ketua Balik DPR RI Ahmad Baidowi menambahkan, terkait nama BPOM, belum ada pembahasan akan diubah atau tetap, termasuk kewenangan BPOM yang langsung bertanggung jawab ke Presiden, masih akan dibahas bersama pemerintah. Arif Naka, TVR Parlemen melaporkan. Badan Legislasi DPR RI menilai kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM saat ini lemah dikarenakan belum adanya otoritas dalam mengawasi bahan baku obat dan makanan hingga tingkat kota dan kabupaten. Selama ini kewenangan yang dimiliki BPOM hanya di tingkat provinsi. Gempa berkekuatan magnitudo 7,9 mengguncang Maluku Tenggara Barat pada Selasa 10 Januari dini hari.
Gempa tersebut berpotensi tsunami. Anggota Komisi 5 DPR RI meminta Basarnas sigap dan tanggap mengevakuasi warga, terutama yang menjadi korban gempa. Anggota Komisi 5 DPR RI Bakri mengapresiasi kinerja BMKG telah memberikan informasi dini yang real dan akurat saat terjadi gempa. Komisi 5 DPR RI terus mengingatkan pemerintah pusat dan daerah untuk tetap siaga bencana, mengingat Indonesia sedang mengalami cuaca ekstrim dan guncangan gempa yang sering terjadi selama tahun 2022. Bakri juga meminta Basarnas dan BNPB selalu siap siaga, sehingga bisa melakukan evakuasi secara cepat ketika terjadi bencana, serta penanggulangan segera setelah bencana. Selalu siap siaga dalam rangka membantu mengevakuasi kalau terjadi sesuatu bencana, sehingga betul-betul bisa cepat penanggulangannya. Memang dilematis ya, Basarnas memang anggarannya cukup terbatas. Nah, tapi kemarin kawan-kawan dengan melihat situasi dan kondisi bahwa seringnya terjadi bencana dan juga cuaca ekstrim. Oleh sebab itu kami kemarin mencoba memfasilitasi melalui kawan-kawan upaya untuk peningkatan anggaran untuk Basarnas. Karena memang kalau sudah terjadi bencana mereka itu yang terdepan untuk mencari korban ataupun mengevakuasi orang-orang yang terkena bencana. Hingga informasi ini disusun, data BNPB menyebutkan 15 unit rumah warga di Kepulauan Tanimbar mengalami kerusakan dan 1 warga mengalami luka-luka. Sejumlah wilayah berstatus siaga tsunami yaitu Maluku Tengah, Kepulauan Maluku, Maluku Tenggara Barat, dan Kota Ambon. Fitian dan Aang TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah di TVR 17. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Iki kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker, membawa perlengkapan makan sendiri, sediakan hand sanitizer, dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata.
Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, nggih mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, gempa bumi telah beberapa kali melanda negeri ini. Yang terbaru yaitu gempa yang melanda Kabupaten Cianjur dengan kekuatan 5,6 magnitudo yang memakan korban lebih dari 300 orang. Ketidakpastian pemerintah yang mengakibatkan hancurnya infrastruktur dan banyaknya korban jiwa merupakan bukti bahwa bangsa ini tampaknya masih bersusah payah untuk belajar upaya mitigasi bencana. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Setiap bencana datang, seketika itu pula korban jiwa berjatuhan. Kondisi yang selalu terjadi di Indonesia seakan tidak pernah menemukan solusi yang paten. Kesiapsiagaan untuk melakukan mitigasi selalu gagal, dan bencana di negeri ini terus menelan korban jiwa. Meskipun bangsa ini telah lama hidup dengan bencana, namun upaya antisipasinya kerap terlambat dan cenderung bersifat parsial. Ketika bencana datang, semua seolah terjadi secara tiba-tiba, padahal prediksi kebencanaan telah diketahui sejak lama. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bencana, pendidikan kebencanaan perlu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan kita. Meski demikian, implementasinya tidak semudah yang dibayangkan karena kerap terhambat ego sektoral. Anggota Komisi 8 DPR RI Endang Maria Astuti mengatakan, materi pembelajaran atau kurikulum kebencanaan akan sulit untuk dirumuskan jika masih ada ego sektoral antar lembaga. Ya. Namun, jika kurikulum bencana akan dimasukkan sementara di lembaganya sendiri saja tidak diperkuat kelembagaannya, bahkan ada keinginan untuk dihapus, ini kan berarti nggak sinkron ya antara keinginan dan implementasinya. Mestinya ini ada penguatan kelembagaan kebencanaan. Kita melihat seluruh stakeholder muncul keinginan untuk memberikan bantuan. Namun karena kelembagaannya tidak diperkuat, akhirnya apa? Masing-masing yang ada adalah ego sektoralnya ya. Anggota Komisi 8 DPR RI lainnya, Hasbi Jayabaya, juga mendukung adanya kurikulum kebencanaan. Menurutnya, pendidikan bencana wajib diketahui oleh masyarakat untuk meminimalisir dampak akibat bencana. Maka saya sebetulnya sangat setuju dengan usulan Pak Presiden bahwa mitigasi bencana dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Kenapa? Supaya anak-anak kita, adik-adik kita, generasi penerus memahami betapa pentingnya kita hidupkan kembali nih kampung siaga bencana, kampung KSB kita optimalkan kembali karena kita melihat yang terakhir di Cianjur itu tentu sangat disayangkan. Anggota Komisi 5 DPR RI, Bakri, mendorong pemerintah menyikapi secara serius masalah cuaca ekstrim melalui program-program yang rasional dan strategis. Di negara yang rawan bencana, kesiapsiagaan menjadi hal yang mutlak dilakukan. Tadi penanganan pemerintah cukup bagus. Kita mendorong kepada pemerintah untuk tetap standby. Ya, standby karena cuaca ekstrim ini sangat tidak bisa diprediksi ya. Kadang-kadang tahunya bencana datang begitu aja. Apalagi kemarin juga kita juga sudah bicara tentang bencana gempa di Cianjur ini. Ini juga menjadi perhatian pemerintah pusat. Alhamdulillah tadi kita senang mendengar dari pemerintah bahwa pemerintah sudah tidak ada lagi daerah yang tidak bisa diakses. Letak geografis Indonesia yang berada di lingkaran cincin api Pasifik menuntut penguatan ketahanan bencana yang lebih baik. Bencana merupakan suatu keniscayaan, potensinya sudah diketahui dan wilayah rawan bencana sudah bisa dipetakan. Namun waktunya saja yang belum bisa dipastikan dengan jitu. Dengan data pemetaan bencana, semestinya upaya mitigasi bisa maksimal dilakukan. Sebagai contoh, daerah rawan gempa mesti dibangun rumah tahan gempa. Begitu juga wilayah potensial tsunami mesti dilarang untuk pemukiman.
Kondisi alam yang berpotensi memicu bencana memang tidak bisa dikontrol oleh siapapun. Namun pemerintah memiliki otoritas penuh untuk membuat serangkaian kebijakan untuk menekan dampak bencana seminimal mungkin. Politik kebencanaan juga harus benar-benar ditegakkan. Dari sisi regulasi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana sejatinya sudah ada. Terapkan semua aspek penanganannya tanpa terkecuali. Siapkan anggaran mitigasi yang memadai di sektor pendidikan. Ajarkan mengenai kesiapan bencana yang tersistem serta peningkatan literasi kebencanaan demi memperkokoh ketahanan bencana bangsa ini. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pada tanggal 8 sampai 10 Januari 2023 telah dilaksanakan sidang Asian Parliamentary Assembly atau APA ke-13 di kota Antalya, Turki. Dalam sidang ini, Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI mengirim 6 orang delegasinya yang dipimpin oleh Ketua BKSAP Fadlizon. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, sing mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, Delegasi Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI menghadiri sidang Parlemen Asia atau Asian Parliamentary Assembly atau APA yang ke-13 di Antalya, Turki pada 8 sampai 10 Januari 2023. Dalam sidang APA yang mengusung tema penguatan multilateralisme dalam menghadapi perubahan dinamika global ini, BKSAP DPR RI menyerukan pentingnya penguatan kerjasama parlemen tingkat regional untuk menghadapi berbagai tantangan kawasan, mulai dari ketimpangan ekonomi, krisis kemanusiaan, hingga konflik. BKSAP DPR RI menyayangkan masih tingginya tingkat konflik di Asia yang mempengaruhi dinamika global. Oleh karena itu, BKSAP DPR RI mengajak seluruh anggota APA untuk memperkuat kerjasama multilateral dengan memanfaatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan regional untuk membangun kawasan yang lebih maju dan stabil. Selengkapnya mari kita simak laporan rekan kami, Hilman Hidayat, langsung dari Antalya, Turki, berikut ini. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di kota Antalya, Turki, tepatnya di Hotel Titanic Mardan Palace, di mana tempat penyelenggaraan sidang Asian Parliamentary Assembly atau APA yang ke-13. Sidang APA yang ke-13 saat ini dapat saya laporkan dihadiri oleh 24 negara
di kawasan Asia seperti Thailand, Kamboja, Azerbaijan, Irak, Iran, India maupun Palestina. Dan sidang APA yang ke-13 pada tahun 2023 ini mengangkat tema bagaimana mempromosikan pendekatan atau kerjasama multilateral di kawasan Asia yang sangat dinamis. Dan dapat saya laporkan delegasi khususnya Indonesia yang hadir dalam sidang APA ke-13 di kota Antalya, Turki sekitar 6 orang, yaitu Ketua BKSAP DPR RI Bapak Fadlizon, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Bapak Ahmad Hafiz Thohir, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Bapak Putu Supatmarudana, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Bapak Mardani, anggota BKSAP DPR RI Bapak Darul Siska, dan anggota BKSAP DPR RI Ibu Himatul Aliyah. Dan dapat saya sampaikan Asian Parliamentary Assembly ini Indonesia merupakan salah satu founder dan pengusul dan peran aktif bagaimana kawasan negara-negara di kawasan Asia ini memang sedang kita butuhkan, mengingat menurut Ketua BKSAP DPR RI Bapak Fadlizon, kawasan Asia, di negara-negara kawasan Asia saat ini terjadi konflik yang cukup tinggi. Kita tahu bahwa konflik antara India dan Pakistan, konflik di Myanmar, konflik antara Israel dan Palestina ini kerap terjadi, yang akhirnya memberikan dampak buruk terhadap tingkat kesejahteraan, bahkan kondisi keamanan maupun perdamaian yang ada di kawasan Asia. Padahal kita memiliki beberapa keunggulan negara-negara di kawasan Asia untuk menjadi negara maju, bahkan menjadi poros dunia baru. Kita memiliki keunggulan bonus demografi, memiliki keunggulan peningkatan penggunaan teknologi, memiliki keunggulan keberagaman sosial maupun budaya yang ada di negara-negara kawasan Asia. Dan pada sidang APA yang ke-13 di kota Antalya, Turki membahas banyak isu, khususnya sosial, politik, budaya, bahkan persoalan konflik yang ada di kawasan Asia. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Bapak Mardani menegaskan bahwa penjajahan Palestina atas penjajahan Israel atas Palestina, maksud kami ini harus segera dihapuskan dan harus segera diselesaikan, karena memang banyak dampak buruk yang ditimbulkan akibat perang ini. Mardani menegaskan dan mendukung penuh usulan terkait dengan bagaimana negara Palestina masuk atau menjadi anggota penuh dari Dewan Keamanan PBB. Bahkan di dalam sidang APA yang ke-13, delegasi Indonesia mengusulkan terbentuknya komite khusus Palestina sehingga kemerdekaan Palestina akan segera terwujud. Dan dapat kami sampaikan bahwa dalam sidang APA yang ke-13 di kota Antalya, Turki menghasilkan deklarasi Antalya, yaitu merupakan komitmen kerjasama multilateral di kawasan Asia agar di masa depan Asia mampu menjadi kekuatan ekonomi, budaya, politik, sosial dunia. Dan dapat kami sampaikan akan ada 4 negara
yang menjadi pemimpin pada sidang IPA di tahun selanjutnya, yaitu ada Azerbaijan, Bahrain, Irak, dan Iran. Dan untuk tuan rumah sidang IPA di tahun selanjutnya juga akan ditentukan dari keempat negara tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan dari kota Antalya, Turki. Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker, membawa perlengkapan makan sendiri, sediakan hand sanitizer, dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Diva Rizka. Pemirsa TVR Parlemen, mari kita bahas apa saja yang menjadi headline media online pada hari ini. Berita pertama yang menjadi headline di media online hari ini yaitu berita mengenai demi kemanusiaan. Pimpinan DPR RI meminta memprioritaskan RUU PPRT menjadi undang-undang. Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat atau Korkesra, Abdul Muhaimin Iskandar, kembali menegaskan urgensi pengesahan rancangan undang-undang atau RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT yang didasari pada banyaknya kasus kekerasan terhadap PPRT. Upaya percepatan RUU PPRT menjadi undang-undang harus menjadi prioritas dan didukung semua pihak, termasuk pemerintah dan fraksi-fraksi di DPR RI. Sebab mewujudkan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga adalah bagian dari upaya menegakkan prinsip hak asasi manusia. Baik mirsa, berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online hari ini, yaitu berita mengenai DPR RI mendukung BPKH bersama KPK untuk mengawal pengelolaan dana haji. Ketua Komisi 8 DPR RI Ashabul Kahfi mendukung upaya Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH yang menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK bersama-sama mengawal pengelolaan dana haji sebagai bentuk mitigasi korupsi terhadap dana kelolaan haji. Ashabul menuturkan semua kebijakan BPKH untuk investasi harus terencana dengan baik dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
Langkah itu dapat memberikan rasa aman secara psikologis terhadap jamaah calon haji, dan juga dengan begitu calon haji makin yakin dana yang mereka titipkan betul-betul dijaga dan dimanfaatkan dengan benar oleh BPKH. Asyahabul juga berpesan kepada BPKH agar terus melakukan inovasi investasi dalam pengembangan kelolaan dana umat yang mencapai 165 triliun rupiah. Namun, langkah kehati-hatian ini jangan sampai juga membuat BPKH miskin inovasi untuk mengembangkan dana umat. Pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu berita mengenai DPR RI yang meminta RUU PPRT untuk segera disahkan menjadi undang-undang, dan juga berita mengenai DPR RI yang mendukung BPKH beserta KPK untuk mengawal pengelolaan dana haji. Kembali ke rekan Zia. Terima kasih rekan Diva yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Zia Ulbar beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.